Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lah sampean gak patek siap khidmah, berarti kamu tidak mampu melihat ihsane guru-gurumu ning awak. Iku lho masalah. Makanya kami ini kan ngatur nang PWNU. Ala qadril mahabbah takunu sirayatul hal. Sesuai kadar mahabbah kita kepada para masyayikh kita, maka potensi kita memiliki pola pikiran, pergerakan, cita-cita guru-guru kita itu ya sekadar itu. Pun awakmu duwe langkah, duwe laku kaya gurumu, berarti pancen mahabbahmu nang gurumu top-topan tenan. Ya rada-rada utawa kadang-kadang kaya gurumu, kadang-kadang kaya musuhe gurumu lah ya. Lah berarti ya cintamu ya kadang-kadang ngono lho. Kerinduanmu terhadap gurumu, keinginanmu untuk mencapai darajat gurumu ya kadang-kadang. Nah iya. Ini ngono-ngono prinsipnya ya begitu-begitu itu saja. Makanya betapa pentingnya. Ya kula ngomong wingi, demen wong liya iku gak menarik cara agama Islam. Aku wis ngomong to wingi. Ana hadis marfu min riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ndawuhne, laisa min akhlaqil mu'min al-malak. Kita ini memiliki keterikatan dengan orang lain. Itu sebetulnya bukan termasuk akhlak orang iman. Mergo wong iman itu kudune akhlaknya adalah fokus. Pangeran. Sampai ada tergantung mbek wong liya, tapi illa fi talabil ilmi, kecuali babakan nyantri. Mergo nyantri ya agama, Pak. Nyantri ya agama. Aku wis ngomong to wingi. Ya sing cara populer wong kok ngomongnya kan al-isnad minad-din. Al-isnad minad-din. Laulal isnad laqala man syaa masya. Kan banyak yang selaras dengan itu. Misalnya kayak aku ingin nampil apa ya nang PW lali aku. Oh, al-qiraah was sunnah. Al-qiraah wal ilmu. Al-qiraah wal ilmu. Itu Imam Sa'labi. Al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal asahir 'anil akabir. Agama iki gampangane. Ya qiraah kan Quran, sunnah kan hadis. Agama iki kita ambil dari sesepuh-sesepuh kita untuk kemudian kita gedok tularkan kepada adik-adik kita. Artinya kita yang muda-muda ngambil dari yang sepuh, kemudian yang lebih muda dari kita mengambil dari kita. Harusnya kan begitu. Jangan sampai ada ingkito. Misalnya Quran, tidak ada yang lebih paham Al-Quran melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau tidak ada yang lebih paham apa yang dikehendaki Rasulullah melebihi para sahabat. Tidak ada yang lebih paham dengan apa yang dikehendaki para sahabat melebihi para tabiin. Ila akhirih. Sampai tekan gurune awake dhewe. Harusnya kita sebagai murid adalah orang yang paling paham dengan apa yang dikehendaki dan menjadi harapan, cita-cita, langkah, tujuan, pengorbanan, perjuangan guru-guru kita. Kok sampai ora? Ya. Berarti kan ono sing ingki tok nang. Senajan awakmu duwe KTS santri Al-Falah misalnya. Mesti ono sing ingki tok ning kono kuwi. Aku gak iso kaya guru-guruku ya. Guru-guruku kaya iya berarti mulai. Kalau makanya kan berulang kali, awake kan ngaji ya. Hikam Mbah Ibnu Athaillah kan tegas mengatakan wa im baqiya min ahli suluk qasidun lam yasir ila maqsudihi. Kalau kamu lihat ada santri alumni kemudian belum sukses. Artinya belum sukses itu kan macam-macam. Makna sukses itu kan beda-beda ya. Masing-masing orang itu kan sukses itu beda-beda. Tapi yang paling bagus adalah sukses itu adalah menjadi sosok atau menjadi orang yang memiliki perilaku sing zahire iku mesti mardiyun indallah subhanahu wa taala. Iku sukses cara awake dhewe. Cara awake dhewe sukses ngono kuwi. Sukses kok tabungane piro, lemahe pirang hektar. Kan enggak begitu kalau kita. Ya oke, tapi ya penting tabungane. Tahu justru gak penting. Lah jadi adunya mazruatul akhirah. Kowe ora gagah ora iso khidmah kowe. Lho positif kowe. Kowe ora gagah ora iso khidmah kowe. Kowe mau rene dalam rangka khidmah NU to. Lalu kan duwe sangu tekan kene piye carane? Tekan tol pecat wong. Ngawur kae. Lah iya positif. Ya artinya harus ada juga. Ketika kamu melihat ada beberapa alumni kok belum mampu berjuang, kung penak donyane, akhirate gak gambar, keluargane muskilat. Fal ya'lam anna mujiba hajbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Perlu kita ketahui, perlu kita sadari, dan dia juga harus ikut sadar bahasanya kenapa dia belum berhasil, dia belum sukses, pasti karena anna mujibah hajbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Karena pasti ada masalah dia dengan gurunya.
sebagian tak Fi ba'di suyukhi. Lah kan guru mungkin akeh ya. Guru kan ora mungkin tok. Guru kan pasti akeh. Ana sing guru urusane kan mulai mabadi, mundak maneh. Gurune kan akeh ya. Mungkin ana siji loro sing gelo. Lah. Imam Bukhari ku ribuan gurune, tidak ada satu pun yang beliau lupakan. Lah kowe gurumu mek 3 4. Ngono wis lali ambek guru sing lawas. Ngono kon duwe karya kaya Imam Bukhari, pratel kowe. Lah, gitu. Kenapa orang dulu itu super sukses? Karena ikatan dengan gurunya luar biasa. Ngomong Imam Bukhari misalnya. Lamun toh Imam Bukhari mbiyen gak cetok Asy-Syaikh Muhammad Ibnul Hasan, awake dhewe sampai kiamat gak ndelok kitab Bukhari. Lah ya positif toh. Lamun toh Imam Bukhari dengan segala kecerdasannya, kemudian mantep aku kudu belajar ilmu yang beliau sukai kala itu adalah fikih. Walaupun pada akhirnya beliau adalah termasuk mutafaqih. Walaupun beliau pada akhirnya termasuk faqih, ya maklum Imam Bukhari, akhirnya kan Jami'ul Funun beliau kuasai dengan baik ya pada akhirnya. Tapi ketika proses dasar, ketika beliau sudah memahami ilmu-ilmu dasar, sowan guru nih, Mbah Yai, kula niku saya ini ngaos teng pundi? Ngaji nopo? Saya ini harusnya ngaji apa setelah ini? Kemudian diarahkan, kowe delok bakatmu hadis. Hadis yang ngaji hadis. Aku pengen fikih wis hadis. Hadis. Lamun tuh gak cetok. Ora terus mau dhek duwe penemu dhewe wis pokoke aku pengen iki lakoni tanpa matur gurunya. Gak ketemu kitab Bukhari itu. Lah iya kan. Positif. Betapa pentingnya mangkane. Ya Allah, Mbah Kanjeng Nabi kan dawuh nih. Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maula. Siapapun yang pernah mengajari kita satu ayat saja, satu ayat tok min kitabillah dari Al-Qur'an, maka dia sudah layak menjadi tuan kita. Maka sudah layak menjadikan kita sebagai budaknya. La yambahi lahu ayyakhdhulahu wa la yasta'sir alaih. Tidak layak seorang budak untuk kemudian meremehkan tuannya, dan juga tidak layak seorang budak memiliki penemu sendiri, memiliki angan-angan sendiri tanpa pernah murojaah, tanpa pernah istiqsar. Itu kan maknanya dhewe iki. Istiqsar itu kan merasa mandiri. Istiqsar itu pokoknya aku iso. Aku beres ya. Lah Imam Syafi'i dawuh tegas Imam Syafi'i dawuh. Sial-siale guru namanya. Sial-siale guru iku duwe murid ngerasa luwih pinter timbang gurune. Sial, iki sing sial gurune ora murid. Sing sial gurune kok iso duwe murid model kaya ngono kuwi ora ya. Lah cah Imam Ghazali sial-siale guru iku duwe murid bakhil. Wis pasti. Wis sak karepe dhewe bakhil pisan, sempurna siale gurune. Kowe nalika ngaji misalnya pertama kali ngaji mbek sapa misalnya, melu pengajian sapa? Misalnya kayak TV NO misalnya, atau NO channel misalnya, atau apapun misalnya. Iki kiai kena cekeli apa ora? Iku gampang ditenane. Pokok selama dia mulai ngomong, ini kalau kata guru saya, ini kalau kata guru saya, ini kalau kata guru saya, beres. Iki nek cowok aku masalah. Awal dia kan mau bahas kan, tadi kan bahas betapa luar biasanya hari ini orang kayak misalnya sekelas kayak Gus Bahak. Pernah nggak Gus Bahak ngomong? Itu kalau menurut saya, nggak pernah. Gus Bahak kalau nggak ngutip kitab, pasti ngomong, Syekhina Mbah Maimun, dawuh begini. Syekhina Mbah Yai Ubab, dawuh begini. Syekhina Mbah Yai Najih, dawuh begini. Guru itu, maksud bapakku yang ngono, ini cara Kiai Jazuli ini, cara Mbah Gawi ini, cara Mbah Dalhar ini. Ya, murid itu ngono kuwi ya, piye? Cara aku apa? Kaku terkuku apa? Kaku. Nah iya. Ya ini untuk kemudian menjadikan beliau-beliau tidak pernah ingkitok dengan guru-gurunya. Ketika adamul ingkitok ini terjadi, maka potensi untuk kemudian terus wisal bahkan Nabi itu ada. Lalu mulai gaya acara dhewe. Ya sudah. Mana aku ingin ngomong kan? Kelemahan kita hari ini yang paling rumit, atau masalah kita hari ini, muskilah kita hari ini yang paling rumit itu adalah kita ini masih gini-gini aja, ngaji kita masih sangat terbatas,
ketololan kita sudah di atas rata-rata, ya. Gobloknya awake dhewe kan wis kebacut. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang nyolok yang sudah kita lakukan. Sudah sangat banyak sekali. Sedangkan para masyayikh kita sudah menginjak sepuh, bahkan sebagian banyak sudah kapundhut. Padahal dia orang ngalim blas, padahal dia orang iso blas terus. Padahal kita masih semalas ini, sebodoh ini. Beliau-beliau sudah mangkat, kan masalah. Makanya aku sering ngomong, la ya'ti 'alaikum zaman illa wa huwa asyarum mimma kana qabla. Tidak ada generasi berikutnya itu lebih baik, mesti lebih buruk. Bukan faktor apa-apa. Walakin ulama hukum wa fuqaha hukum yadhhab. Karena para masyayikh kalian, ulama-ulama panjenengan, habaib-habaib panjenengan sing alim-alim, ulama-ulama jenengan sing alim-alim, sing muktabar, ahli fikih panjenengan, semuanya sudah pulang. Semua ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa la tajiduna minhum khalafa. Khalaf ini beda dengan khalaf. Khalaf itu mesti konotasinya buruk. Misalnya pada kabeh ning Quran apa ya? Khalfun adaus shalah misalnya. Khalfun adaus shalah, konotasinya mesti buruk. Kalau khalaf itu adalah pengganti yang selayak, pengganti yang baik, pengganti yang tipis-tipis lah, coro kurang ya nemen-nemen lah. Lah dhewe jajal kabeh masyayikh dhewe. Kita dibanding masyayikh kita ya ndak ada bandingannya. Ndak ada bandingannya sama sekali. Kadawon lah gampangane ngono lho. Lah tapi masyayikh dhewe moro-moro wis gak betah nggoni awake dhewe kan ya. Mengani termasuk tanggung jawab kita sebagai para khudama, sebagai para santri, tanggung jawab kita ya harus mati-matian untuk kemudian mendoakan beliau-beliau supaya tetap sehat, paling panjang yuswa, nenggani awake dhewe ya harus seperti itu. Siapapun masayiknya. Lah saiki delon misalnya Jawa Tengah saiki sapa sing sepuh? Mbah Dim ya sepuh koyo ngono. Sepuh kabeh. Mana gak sepuh? Sing tabar tenan lho ya, sing kiai tenan lho. Lah kiai-kiai nantok nih, akeh Pak aku ya kadang-kadang ya iso masak dadi kiai. Kadang-kadang ya iso ayo masak dadi kiai yo. Ngono wis mau juban. Wah aku biasa juban. Sorbanan. Wah aku duwe sorban akeh ya. Lah artinya apa sulitnya? Seringkali kita ini tertipu dengan atribut. Kulo niku duwe paman, ampuhe gak karuan jenenge Mbah Yemi. Nggih, kulo iki duwe paman ampuhe. Pecintanya banyak sekali. Kemudian para pecintanya mencoba memiliki atribut yang sama dengan beliau. Tanpa pernah melihat, tanpa pernah berpikir, tanpa pernah kemudian mempelajari harokah beliau, proses beliau. Loh, lek masalah wilayah, masalah kewalian dan lain sebagainya. Qurbah minallah subhanahu wa ta'ala. Iku fadlul minnah. Iku mahdul minnah minallah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menjadi pembahasan kita. Tapi proses beliau mendapatkan makom itu bisa kita kejar. Orang wong para pecintanya takoki, 10 pecinta Mbah Yemi. Nggih. 9 ndelok keramate. Siji sing ngarani Mbah Yemi wong alim tenan. Padahal ketika ngarani Mbah Yemi keramat tanpa ngarani Mbah Yemi wong alim. Downgrade. Itu mendowngrade menurut saya. Lah iya jelas. Imam Syafi'i piye? Lamun ulama laukanatil ulama al-amilun auliya Allah falaisat lillahi waliyun. Tapi saiki mergo tukang-tukang pidato iku mergo gak patek amal akhirnya diilangi al-amilune. Laukanatil ulama auliya Allah falaisat lillahi wali. Nah, tukang-tukang pidato itu tuh korupsi al-amilun. Padahal penting banget al-amilun itu. Loh, positif kuwi. Artinya kalau beliau bukan orang alim, piye carane dadi kekasih Allah taala? Wa niyatun wa qaulun summa amalu. Bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu ana sendawune latakmu. Tujuan kita saja apa yang terbersit di benak kita. Omongan kita, amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin sempurna. Atau bahkan ada yang lebih parah riwayat yang mengatakan latuk balu. Tidak mungkin diterima.